Pernahkah engkau membayangkan seseorang yang datang ke pernikahan mantan kekasihnya, namun tak membawa bunga, tak membawa hadiah, bahkan tak membawa senyum? Ia hanya datang dengan tubuh lusuh, kaos robek, dan wajah penuh luka jalanan. Namun kedatangannya membuat semua orang terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa sebenarnya pria itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story yang dimuliakan Allah. Mari sejenak kita bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan lantunan sholawat ini, hidup kita diberi keberkahan, hati kita dilembutkan, dan kisah ini menjadi pelajaran hidup yang berharga. Shollu ala Nabi Muhammad. Pernikahan seringkali menjadi momen yang bahagia bagi banyak orang. Tapi bagaimana jika seseorang yang dulu mencintaimu datang dalam kondisi yang membuatmu malu untuk mengakuinya? Apa yang akan kau lakukan? Apakah engkau akan tetap menghormatinya? Atau justru mengusirnya seperti pengemis? Pagi itu, mentari baru saja menampakkan sinarnya di langit kota kecil bernama Singamerta, sebuah tempat yang tidak begitu ramai, namun cukup dikenal dengan keindahan alamnya dan masyarakatnya yang penuh tradisi. Suasana rumah besar bergaya semi-modern yang terletak di sudut jalan utama mendadak penuh oleh tenda pernikahan berwarna putih gading. Bunga-bunga segar ditata dengan sempurna di sepanjang jalan masuk, dihiasi balon dan pita-pita indah yang berkilau saat terkena cahaya matahari. Hari itu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh keluarga Ibu Ratna, wanita kaya pemilik toko emas terbesar di kota itu. Putri sematawayangnya, Lila, akan menikah dengan seorang pria pilihan bernama Rio, pengusaha muda dengan latar belakang keluarga terpandang. Para tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berjajar di sepanjang jalan. Pria-pria bersetelan jas dan wanita-wanita dengan kebaya glamor mulai duduk di kursi-kursi VIP. Musik tradisional Jawa mengalun lembut dari gamelan yang dimainkan langsung oleh sekelompok seniman tua dari desa sebelah. Semuanya tampak sempurna. Hingga seseorang muncul di ujung keramaian. Langkahnya lambat, tubuhnya kurus. Ia mengenakan kaos krem polos, penuh noda, berlubang di bagian pundak, dan robek di sisi perut. Celana pendek yang ia kenakan pun tak kalah kumuh, kotor, dan lecek. Rambutnya acak-acakan, tak terurus, sebagian beruban, sebagian lagi basah entah karena keringat atau air hujan semalam. Wajahnya penuh debu dan lelah. Tangannya menenteng sesuatu yang dibungkus koran lusuh. Seseorang di antara tamu melihat ke arahnya. Siapa tuh? Kok kayak gembel bisa masuk? Astagfirullah, dia nggak tahu tempat atau gimana sih? Ini pesta pernikahan, bukan tempat minta-minta. Ucap seorang ibu paruhbaya dengan nada mencibir. Pria itu terus berjalan. Beberapa anak kecil menatapnya dengan heran. Sebagian berlari ke arah orang tuanya karena merasa takut. Para panitia mulai berbisik-bisik, namun tak ada yang berani menegurnya langsung. Mungkin karena mereka berpikir pria itu sekadar orang bingung yang tersasar ke acara mewah ini. Namun pria itu tidak tersesat. Langkahnya tegas menuju arah pelaminan. Di panggung pelaminan, tampak Lila yang mengenakan kebaya putih berhiaskan permata. Duduk dengan anggun di samping Rio yang mengenakan jas putih tulang dengan hiasan batik di kerahnya. Di samping mereka, duduk Ibu Ratna dengan kebaya hijau zamrud yang mencolok, kalung emas menggelayut di lehernya. Begitu Lila menoleh dan melihat sosok pria kumuh itu, ekspresinya langsung berubah. Senyumnya memudar. Bibirnya terbuka sedikit. Matanya membelalak. Rio memiringkan kepala. Bingung. Lil, kamu kenal dia? Lila tidak menjawab. Ia hanya berdiri perlahan. Saat pria lusuh itu akhirnya berdiri di hadapan mereka, ia membuka mulutnya perlahan. Selamat, Lila. Aku cuma mau ngucapin selamat. Beberapa detik sunyi. Semua tamu mulai memperhatikan. Para fotografer berhenti mengambil gambar. Beberapa bahkan merekam kejadian itu dari jauh. Lila menunduk. Wajahnya berubah menjadi merah. Entah karena malu atau marah. Lalu, dari arah kanan panggung, Ibu Ratna berdiri. Kamu siapa? Gimana bisa kamu masuk sini dengan pakaian begitu? Ngerusak suasana aja. Teriaknya.
Pria itu menatap Ibu Lila. Ia mengangguk pelan. Saya cuma ingin memberikan sesuatu untuk Lila. Ia menyodorkan bungkusan koran lusuh itu. Isinya belum diketahui, namun bentuknya seperti sebuah buku atau mungkin bingkisan kecil. Lila menggeleng. Aku gak butuh apa-apa darimu, Dinda. Kamu sudah lama mati buatku. Seketika, suasana jadi beku. Nama itu, Dinda, nama yang dulu begitu akrab dalam hidup Lila. Beberapa tamu mulai berbisik lebih keras. Jangan-jangan itu mantannya ya? Iya deh, kayaknya aku pernah lihat foto mereka zaman SMA. Ibu Ratna maju. Dengan tangan teracung dan wajah penuh amarah, ia berkata lantang. Kalau kamu dulu pacarnya, sekarang kamu cuma pengganggu. Kalau kamu benar-benar punya harga diri, cium kaki anakku. Tunjukkan kamu layak berada di sini. Semua tamu tersentak. Sebagian mulut mereka menganga. Sebagian mulai merekam. Beberapa bahkan menahan tawa sinis. Rio mulai gelisah, tapi tak berkata apapun. Lila tidak menolak ucapan ibunya. Ia diam. Seolah-olah ia setuju. Pria itu menatap kaki Lila. Lalu menatap wajah wanita yang dulu ia cintai. Dulu, aku pernah janji gak bakal nyakitin kamu, Lil. Dan sampai sekarang, aku gak pernah ingkar. Ia membungkuk. Tapi bukan mencium kaki. Hanya menunduk hormat. Lalu berbalik. Dan pergi. Langkahnya pelan. Tapi penuh kehormatan. Tak seorang pun menahannya. Tak seorang pun yang minta maaf. Ia pergi, sendiri, meninggalkan kemewahan, menuju jalanan berdebu, kembali menjadi pria yang dikira hina. Dan pesta pernikahan itu pun berlanjut, seolah tak terjadi apa-apa. Namun sesuatu mulai berubah. Hujan turun malam itu. Deras dan mengguyur seluruh kota Singamerta. Di sebuah warung kecil pinggir jalan, tampak sosok pria yang tadi siang diusir dari pesta pernikahan tengah duduk sendirian. Tubuhnya masih mengenakan pakaian yang sama, basah kuyup, dan tangannya memegang koran lusuh yang tadi ingin ia berikan kepada Lila. Ia tak berbicara, hanya menatap jalanan dengan mata kosong. Di depannya, secangkir kopi hitam tanpa gula mulai dingin, seperti perasaannya malam itu. Pemilik warung, seorang bapak tua bermata sayu, menghampirinya. Kamu nggak mau nginep di musala aja, nah? Di sini hujan, bajumu udah basah semua. Pria itu mengangguk pelan. Makasih, Pak, saya nggak apa-apa. Cuma sebentar aja, nanti saya pergi. Bapak itu duduk di depannya. Ia memandangi wajah pria itu lama. Seolah mengenal. Kamu, Dinda, ya? Pria itu tersenyum kecil, kaget sekaligus heran. Iya, Pak, kok Bapak tahu? Masih ingat waktu kamu dulu suka bantuin tukang bersihin selokan di ujung gang? Saya lihat kamu tiap sore duduk di taman depan toko emas Bu Ratna, nungguin Lila pulang les. Dinda mengangguk, matanya mulai memerah. Bukan karena dingin, tapi karena ingatan yang menyesakkan. 10 tahun yang lalu, di bawah rindangnya pohon ketapang di depan toko emas milik keluarga Lila, Dinda yang saat itu masih remaja, selalu menunggu dengan sabar. Ia hanya anak tukang cuci motor, namun semangat belajarnya tinggi. Setiap hari, ia datang membawa catatan, buku, dan minuman es teh yang ia beli dari sisa uang kerja serabutan. Lila, gadis cantik dari keluarga berada, sering pulang dengan mobil jemputan. Tapi ia selalu minta turun di ujung jalan, agar bisa berjalan kaki dan bertemu Dinda di bawah pohon itu. Aku suka duduk di sini, Din, karena kamu ada, kata Lila sambil tersenyum malu. Dinda selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Kalau suatu hari kamu jadi orang besar, jangan lupakan aku yang pernah duduk bersamamu di bawah pohon ini ya. Lila mengangguk. Aku gak akan pernah lupa. Namun janji tinggal janji. Setelah lulus SMA, Lila pergi kuliah ke luar kota. Mereka sempat berkomunikasi lewat surat dan sesekali video call. Tapi semuanya berubah ketika Dinda diberhentikan dari pekerjaannya dan harus pindah ke Jakarta. Hidupnya menjadi lebih keras. Ia harus tidur di emperan toko,
makan dari sisa-sisa restoran, dan bekerja serabutan demi bertahan hidup. Sementara itu, Lila semakin jarang menghubunginya. Sampai akhirnya suatu hari, Lila mengirim pesan singkat. Kita beda dunia sekarang, Din. Aku harus menikah dengan seseorang yang bisa membahagiakan ibuku. Sejak hari itu, Dinda tidak pernah lagi mengirim pesan. Namun hatinya tak pernah bisa menghapus kenangan tentang Lila. Itulah mengapa ketika ia mendengar kabar pernikahan Lila di media sosial, ia memberanikan diri datang, meski hanya dengan pakaian lusuh dan wajah yang tak dikenali lagi oleh siapapun. Koran lusuh yang ia bungkus dan ingin ia berikan kepada Lila berisi sebuah buku harian kecil. Di dalamnya tertulis semua kenangan, dari catatan kecil tentang pertemuan mereka di taman, puisi sederhana yang ia tulis saat ulang tahun Lila, hingga foto mereka berdua waktu masih mengenakan seragam putih abu-abu. Ia tak ingin banyak, hanya ingin menyerahkan buku itu, lalu pergi. Namun takdir berkata lain. Ia dipaksa merendah. Bahkan disuruh mencium kaki wanita yang dulu ia jaga dengan hati. Pagi harinya, kota mulai cerah. Langit menampakkan birunya kembali. Dinda sudah tidak ada di warung tadi. Bapak tua itu hanya melihat selembar uang 100.000 dan sepotong roti yang belum disentuh di atas meja kayu. Dinda berjalan kaki menyusuri rel kereta. Tas kecil di punggungnya menggantung longgar, dan ia tidak tahu akan kemana. Namun langkahnya tetap tenang. Seolah ia sudah terbiasa kehilangan. Di tempat lain, Lila sedang duduk di kamar pengantin yang masih penuh dengan bunga dan hiasan mewah. Namun wajahnya tampak tidak bahagia. Rio masuk dengan wajah datar. Kamu tahu dia siapa, kan? Lila tidak menjawab. Dia mantanmu. Dan kamu biarkan ibumu suruh dia cium kaki kamu. Lila menunduk. Aku cuma malu. Aku nggak sangka dia datang kayak begitu. Kalau kamu malu karena penampilannya, berarti kamu belum kenal siapa dia sebenarnya. Rio memalingkan wajahnya, lalu berkata pelan. Aku pernah dengar tentang Dinda. Dia pernah jadi partner bisnis temanku. Sebelum semuanya ia jual dan pergi dari dunia bisnis. Lila kaget. Maksud kamu, dia pernah? Rio hanya mengangguk, lalu meninggalkan kamar. Sementara itu, Dinda tiba di sebuah kota besar. Ia mendatangi rumah tua dengan halaman yang luas. Di sana tinggal seorang wanita tua yang sudah renta, duduk di kursi roda, dengan selang oksigen menempel di hidungnya. Bu, aku pulang. Wanita itu menatap dengan senyum lembut. Anakku, kamu sehat? Alhamdulillah, Bu. Maksudku, insya Allah, aku baik. Ia mencium tangan ibunya, lalu duduk di samping. Tangannya membuka tas kecil itu, mengeluarkan buku harian yang gagal ia berikan semalam. Aku gagal, Bu. Tapi nggak apa-apa. Aku udah ikhlas. Sang ibu menatapnya penuh sayang. Kau tidak gagal, Nak. Orang yang kuat bukan yang tak pernah jatuh. Tapi mereka yang mampu bangkit tanpa harus membuat orang lain jatuh. Dinda tersenyum. Air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu, setelah hari resepsi, suasana rumah keluarga Lila tidak benar-benar kembali normal. Meskipun pesta telah usai, makanan telah dibagi, para tamu telah kembali, dan dekorasi sedang dibongkar oleh petugas jasa dekorasi. Namun satu hal masih menggantung di udara, suatu ketegangan aneh yang belum terucapkan. Lila duduk sendiri di balkon kamarnya, mengenakan jubah tidur satin putih. Tangan kanannya memegang cangkir teh yang mulai dingin, sementara matanya menatap langit gelap tanpa bintang. Di otaknya, wajah Dinda, dengan rambut acak-acakan dan kaos robek, masih terus terbayang. Ada yang mengganjal. Ada sesuatu yang terasa salah, tapi ia belum bisa mendefinisikannya. Di dalam rumah, Ibu Ratna sedang duduk di ruang tamu, bersama seorang tamu yang baru saja datang. Seorang perempuan parubaya yang mengenakan kerudung abu-abu dan kacamata bulat. Namanya Bu Lilik, seorang guru SMA yang dulu pernah mengajar Lila. Bu Ratna, kata Bu Lilik pelan. Saya dengar tadi siang ada keributannya di acara nikahan. Ibu Ratna mengangguk malas, lalu meneguk kopi. Ada orang gila masuk. Gembel, lusuh.
Ngaku-ngaku mantan pacarnya Lila. Bu Lilik menatapnya lama, lalu meletakkan cangkirnya. Maaf, Bu. Tapi kalau saya tidak salah, dia bukan orang gila. Namanya Dinda. Saya ingat betul, dia murid paling cerdas di sekolah dulu. Lila dan dia bahkan pernah jadi pasangan terbaik di lomba karya tulis. Ibu Ratna mendengus. Itu dulu, Bu Lilik. Sekarang dia bukan siapa-siapa. Bu Lilik menarik napas. Atau mungkin justru kita yang tidak tahu siapa dia sekarang. Perkataan itu tak terlalu dihiraukan oleh Ibu Ratna. Tapi entah kenapa, kalimat itu melekat. Seolah ada sesuatu di balik laki-laki kumuh yang ia hina tadi siang. Sementara itu, Lila turun dari balkon dan berjalan ke kamar ibunya. Bu, aku nggak bisa tidur. Masalah Dinda? Tanya ibunya langsung. Lila duduk. Diam. Aku cuma kepikiran, kenapa dia datang, dan kenapa aku nggak bisa berhenti mikirin tatapan matanya. Dia nggak marah, Bu. Dia nggak dendam. Tapi, tatapannya dalam banget. Kayak ada sesuatu yang pengin dia sampaikan. Ibu Ratna mengusap punggung anaknya. Kamu udah sah jadi istri Rio sekarang. Fokus sama masa depanmu. Lupakan yang udah-udah. Lila mengangguk pelan. Tapi hatinya tidak bisa. 2 hari kemudian, berita tentang insiden pengusiran pria lusuh dari pesta pernikahan anak toko emas menyebar di media sosial. Beberapa tamu yang sempat merekam kejadian itu mengunggahnya ke TikTok dan Instagram Reels. Reaksinya pun beragam. Ada yang menertawakan. Ada yang mencibir. Namun lebih banyak yang mengecam. Komentar bermunculan. Miris banget. Orang tua kayak gitu ngajarin anaknya sombong. Itu mantannya, kan? Kalau dia datang, artinya dia punya sesuatu yang belum selesai. Lihat cara dia nunduk. Dia bukan pengemis. Dia cuma orang yang disalahpahami. Di balik ribuan komentar itu, satu akun anonim menulis komentar panjang. Kalian salah menilai dia. Dia bukan orang biasa. Dinda adalah investor terbesar di beberapa proyek teknologi hijau di Asia Tenggara. Tapi dia tidak suka sorotan. Dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Dia hanya ingin menyerahkan kenangan terakhir kepada orang yang pernah ia jaga. Komentar itu langsung viral. Rio, yang membaca komentar itu pagi-pagi dari laptopnya, langsung membuka tab browser baru dan mengetik satu nama, Dinda Putra Alfiansyah. Sekilas tidak ada hasil mencolok. Tapi ketika ia menambahkan kata startup, muncullah berita lama yang menyebutkan bahwa Dinda adalah salah satu pendiri awal platform layanan pertanian digital yang kini sudah dibeli oleh perusahaan Jepang dan menjadi unicorn. Di artikel itu tertulis bahwa ia telah menjual semua sahamnya, lalu menghilang tanpa jejak. Tak ada media yang tahu kemana ia pergi. Tak ada foto-foto terbaru. Bahkan akun media sosialnya kosong. Rio terdiam. Ia menyandarkan punggung ke kursi, lalu memejamkan mata. Apa yang kalian lakukan? Lila, ibumu. Kalian menendang seseorang yang kalian bahkan tak tahu siapa dia sebenarnya. Di sebuah panti rehabilitasi anak jalanan di pinggiran kota, Dinda sedang duduk bersama 6 anak yatim piatu. Mereka tengah menyusun potongan puzzle bergambar masjid besar berwarna emas. Kalau satu bagian hilang, gambarnya nggak sempurna, Kak. Ucap seorang anak kecil laki-laki. Dinda tersenyum. Betul, Andra. Tapi meskipun gambar itu nggak sempurna, bukan berarti nggak berharga. Sang kepala panti datang menghampiri. Mas Dinda, saya dengar kejadian kemarin cukup heboh ya. Anak-anak sempat lihat videonya di HP relawan. Dinda tertawa kecil. Namanya juga hidup. Pak, kadang kita naik, kadang kita turun. Tapi Allah selalu tahu kapan waktu yang tepat untuk menampakkan kebenaran. Ia lalu berdiri, menatap anak-anak panti yang kembali bermain. Mereka ini lebih berharga dari emas. Dan saya akan jaga mereka sampai titik akhir saya. Hari-hari terus berlalu. Lila semakin gelisah. Komentar netizen di media sosial membuatnya resah. Ia menonaktifkan akun Instagramnya, menutup semua notifikasi. Ia tahu, semuanya sudah salah sejak awal.
Ia kembali membuka kotak tua yang dulu berisi kenangan masa sekolah. Di dalamnya, ia menemukan sebuah buku kecil bersampul biru. Isinya adalah catatan-catatan Dinda dari masa remaja, puisi, coretan rencana masa depan, dan satu kertas kecil bertuliskan, "Kalau suatu hari aku hilang, ingatlah aku sebagai seseorang yang pernah mencintaimu tanpa syarat." Air matanya jatuh. Ia terisak, "Maafin aku, Din. Aku bukan Lila yang dulu lagi." Di tempat lain, Dinda menutup pintu ruangan panti, lalu berjalan keluar. Di genggamannya, ia memegang foto masa SMA, foto dirinya dan Lila duduk berdua di bawah pohon ketapang. Ia menatap foto itu lama, sebelum akhirnya menyimpannya ke dalam saku. Langkahnya ringan, tapi tujuannya sudah jelas. Ia tahu, waktunya belum selesai. Bukan karena ia ingin balas dendam, tapi karena ada sesuatu yang belum sempat disampaikan. Sesuatu yang akan membuat semua orang terdiam. 3 hari telah berlalu sejak hari pernikahan itu. Di rumah mewah milik Ibu Ratna, suasana tidak lagi sehangat sebelumnya. Para pembantu memilih lebih banyak diam. Rio, sang menantu baru, terlihat jarang mengobrol. Bahkan senyum Lila pun tak lagi muncul di pagi hari. Di ruang tamu, Ibu Ratna sedang menonton televisi sambil menyeruput kopi. Namun pikirannya tidak tenang. Kata-kata Bu Lilik masih membekas. Kalimat-kalimat netizen yang mengecamnya pun seolah menjadi gema di dalam kepala. Tapi egonya terlalu tinggi untuk menerima bahwa ia telah berbuat semena-mena. Sementara itu, di meja makan, Lila duduk sendiri. Rio belum turun. Ia menatap piring kosong di depannya. Namun pikirannya terbang entah kemana. Tiba-tiba, terdengar suara bel pintu. Ting-tong, ting-tong. Suara itu berbunyi 2 kali. Biasanya satpam depan yang akan mengecek. Namun pagi itu entah mengapa tak ada seorang pun yang bergerak. "Pak Satpam kemana?" gumam Lila lirih. Bangkit dari kursi dan berjalan ke depan. Saat membuka pintu, matanya langsung melebar. Di depan pintu berdiri 4 pria berbadan besar berpakaian formal gelap. Di antara mereka, berdiri satu sosok pria berpakaian jas abu-abu gelap, berkemeja hitam elegan, dan sepatu kulit mengkilap. Rambutnya klimis. Wajahnya bersih dan tampak jauh berbeda dari pria lusuh yang datang ke pesta pernikahannya. Lila menutup mulutnya, terkejut. "Dinda?" Pria itu tersenyum kecil. "Assalamualaikum. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu." Lila belum mampu menjawab. Rio turun dari tangga, melihat siapa tamunya, lalu segera menghampiri. "Masuklah, Din," kata Rio mantap. Ibu Ratna pun datang dari ruang tamu. Saat melihat siapa yang berdiri di depan pintu, ia langsung berdiri kaku. Pria itu melangkah masuk. Langkahnya tenang. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak kayu kecil berukir. "Aku datang bukan untuk mempermalukan siapapun," ucap Dinda pelan, menatap Lila dan ibunya secara bergantian. "Aku hanya ingin mengembalikan sesuatu." Ia duduk di kursi tamu, membuka kotak kayu itu perlahan. Di dalamnya, terdapat berkas bersegel, beberapa lembar sertifikat perusahaan, serta sebuah amplop putih. "Aku tidak akan berlama-lama. Ini dokumen final dari perusahaan yang dulu pernah kita bangun bersama. Sudah kutandatangani untuk diserahkan sepenuhnya ke tim yang baru. Aku sudah benar-benar keluar." Rio mengangguk, karena ia sudah tahu kabar ini dari media bisnis. Namun Ibu Ratna terlihat bingung. "Apa maksudmu? Kau benar-benar punya perusahaan?" Suaranya tercekat, seperti tak percaya. Dinda menoleh ke arah Ibu Lila. "Saya dulunya hanya seorang tukang cuci motor, Bu. Tapi hidup memaksa saya belajar. Saya pernah tidur di emperan toko, makan dari sisa orang, jualan air mineral keliling. Tapi Allah beri jalan lain. Saya hanya bersyukur bisa bertahan." Wajah Ibu Ratna mulai memucat. Semua omongan dan caciannya beberapa hari lalu kini seperti cambuk yang membakar wajahnya sendiri. "Dinda." Lila maju, suaranya pelan, matanya berkaca. "Kenapa? Kenapa kamu gak bilang siapa kamu sebenarnya?" Dinda menatap Lila dalam-dalam. "Karena aku ingin tahu, Lila.
Kalau aku datang bukan sebagai siapa-siapa, hanya sebagai Dinda yang dulu kamu cintai di bawah pohon ketapang itu, apakah kamu masih mau menyambutku? Lila menunduk. Air matanya jatuh. Rio menatap ke arah istrinya, lalu ke arah Dinda. Kau orang baik, Din. Terima kasih karena sudah tidak menyimpan dendam. Dinda tersenyum. Aku sudah lama melepaskan semuanya. Tapi bukan berarti aku lupa. Aku hanya ingin memberi pelajaran, bukan melalui marah, tapi melalui diam. Ia berdiri. Saya pamit. Namun sebelum ia benar-benar pergi, Ibu Ratna berkata dengan suara gemetar. Tunggu. Dinda, maafkan saya hilaf. Saya terlalu melihat luaran orang. Saya bahkan menyuruhmu cium kaki anak saya. Dinda berhenti, lalu berbalik. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, seandainya waktu bisa diulang, saya tetap akan datang ke pernikahan itu. Bukan karena saya ingin dihina, tapi karena saya ingin melihat sendiri bahwa saya telah mengikhlaskan. Ia menatap Lila. Aku bukan Dinda yang dulu, Lil. Dan kamu pun bukan Lila yang dulu. Tapi tak apa, semuanya memang harus berubah. Lila menangis dalam diam. Rio memegang tangannya. Tapi Lila tak menggenggam balik. Dinda kemudian melangkah keluar. Matahari pagi menerpa tubuhnya. Dan 4 orang pengawal membuka pintu mobil mewah yang kini terparkir di halaman rumah. Semua mata yang dulu menertawakan dan menghina, kini hanya bisa memandang punggungnya yang menjauh. Dalam diam, dalam kekaguman, dalam penyesalan. Di dalam mobil, Dinda membuka HP-nya. Satu pesan baru masuk dari pengurus panti. Anak-anak rindu Kak Dinda. Mereka nunggu di ruang belajar, sambil nyusun puzzle masjid itu lagi. Dinda tersenyum. Ia menulis balasan. Bilang ke mereka, kakak pulang sekarang. Kakak udah beresin urusan dunia. Mobil itu melaju perlahan. Melewati jalan utama kota Singamerta. Tempat kenangan lama terkubur di balik tembok kesombongan dan luka. Namun hati Dinda sudah lapang. Ia tahu, kini ia bukan siapa-siapa yang dikenal banyak orang, tapi cukup menjadi seseorang yang dikenal oleh anak-anak panti, sebagai Dinda yang berhati bersih. Hari itu langit sedikit mendung. Di kejauhan, awan menggumpal seperti sedang menahan air hujan. Jalanan kota Singamerta tampak biasa saja, namun tidak untuk sebuah tempat kecil yang terletak di ujung gang sempit. Sebuah panti asuhan sederhana bernama Rumah Harapan Yatim. Di halaman kecil yang dikelilingi pohon mangga dan bunga kertas, anak-anak berlarian dengan gembira. Ada yang bermain bola, ada yang membaca buku di bawah pohon, dan ada pula yang duduk melipat kertas untuk membuat origami. Dinda kembali ke tempat itu. Ia mengenakan pakaian santai, kaos abu-abu polos dan celana kain longgar. Tidak ada jas mewah, tidak ada pengawal. Hanya dirinya, dan satu plastik besar berisi mainan, buku, dan beberapa alat tulis baru. Assalamualaikum, anak-anak. Waalaikumsalam, Kak Dinda ah. Teriak mereka bersamaan, lalu berlari menghampiri. Seorang anak laki-laki bernama Ilham langsung memeluk Dinda erat-erat. Kak, kenapa lama banget sih? Kami kangen. Dinda membelai kepala Ilham. Maaf. Kakak ada urusan sebentar. Tapi sekarang kakak di sini. Dan kita akan main puzzle masjid sampai jadi. Anak-anak bersorak gembira. Mereka duduk di ruang belajar yang hangat, dikelilingi rak buku dan gambar-gambar hasil karya mereka sendiri yang menempel di dinding. Di tengah ruangan, puzzle besar bergambar Masjidil Haram sudah tersusun setengah. Sambil menyusun potongan puzzle, Dinda bercerita. Tapi kali ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang orang-orang yang harus belajar mencintai bukan hanya karena penampilan. Anak-anak, tahu nggak? Dunia ini suka menilai dari apa yang tampak. Tapi Allah tidak begitu. Yang penting itu hati kita, bukan baju kita, bukan wajah kita. Kakak pernah dihina karena pakaiannya jelek? Tanya anak perempuan kecil bernama Zahra. Dinda tersenyum. Bukan cuma dihina, kakak juga pernah disuruh cium kaki orang. Anak-anak sontak memekik. Hah? Kak Dinda nggak mau kan?
Enggak, jawab Dinda sambil tersenyum lembut. Karena kita tidak perlu membuktikan harga diri dengan tunduk pada kesombongan orang lain. Kita buktikan dengan kebaikan dan ketulusan. Kepala panti, Pak Anwar, yang sedari tadi mendengar dari balik pintu, masuk dan duduk di samping Dinda. Mas Dinda ini, katanya pada anak-anak, pernah jadi salah satu orang yang paling banyak diundang ke konferensi teknologi. Tapi dia lebih memilih ngurusin kalian, karena dia tahu, harta itu bukan uang, tapi hati yang bersih. Dinda tersipu. Pak Anwar suka melebih-lebihkan. Tidak, Mas. Yang Mas lakukan itu lebih mulia dari sekadar membangun perusahaan. Mas membangun harapan. Sementara itu, di rumah mewah milik Ibu Ratna, suasana makin suram. Media sosial ramai memperbincangkan mereka. Potongan video ketika Dinda datang kembali ke rumah mereka viral. Komentar netizen membanjiri akun keluarga itu. Ada yang menghujat, ada yang menyayangkan, tapi sebagian besar hanya mengucapkan satu kata, malu. Lila menutup HP-nya. Ia tidak sanggup membaca lebih banyak. Rio duduk di seberangnya, memandangi wajah istrinya yang tampak tak lagi memiliki cahaya. Kamu masih kepikiran dia? Tanya Rio lembut. Lila tidak menjawab. Ia hanya menggeleng. Namun air matanya jatuh lagi. Aku yang salah, bisiknya. Dulu aku yang ninggalin dia. Karena aku takut hidup susah. Aku takut ibuku marah. Aku takut jadi istri pria miskin. Tapi nyatanya, yang kaya bukan yang punya uang, tapi yang punya hati. Rio tidak menyela. Ia tahu, luka Lila bukan tentang Dinda, tapi tentang dirinya sendiri. Tentang keputusannya, tentang ketamakannya, dan tentang kehilangan sesuatu yang sebenarnya sudah terlalu berharga. Ibu Ratna, yang berada di dapur, mendengar percakapan itu. Ia duduk di bangku kayu dan memandangi langit mendung. Di tangannya, ia menggenggam kertas fotokopi berita bisnis yang menyebutkan bahwa Dinda adalah pemilik paten sistem irigasi pintar yang kini digunakan di 6 negara. Di bagian bawahnya, tertulis, telah menjual seluruh sahamnya dan mendonasikan sebagian besar penghasilannya untuk anak yatim dan panti rehabilitasi. Tangannya gemetar. Ia ingat betul kalimat yang ia ucapkan di hari itu. Kalau mau selamat, cium dulu kaki anakku. Kini, kalimat itu berputar seperti silet tajam dalam pikirannya. Ia tak tahu harus menebus kesalahan itu dengan apa. Hari-hari berlalu. Dinda menghabiskan waktunya di panti, di taman kota, dan kadang di musola kecil tempat ia biasa bersujud di malam hari. Ia tidak lagi membuka media sosial. Ia tidak menjawab panggilan telepon dari media. Ia tidak ingin terkenal. Ia hanya ingin tenang. Suatu malam, saat langit bersih dan angin bertiup pelan, Dinda duduk di kursi taman kota. Seorang laki-laki tua berpeci putih duduk di sebelahnya. Wajahnya teduh, suaranya rendah. Anak muda, wajahmu tenang, tapi matamu menyimpan luka. Dinda menoleh. Pak Kiai dari mana? Saya cuma orang tua yang biasa keliling taman ini buat mengingatkan anak-anak muda, supaya jangan terlalu cinta dunia. Dinda tersenyum. Saya pernah mencintai seseorang terlalu dalam. Tapi dunia mengajarkan saya bahwa cinta sejati bukan yang memiliki, tapi yang mengikhlaskan. Pak Kiai mengangguk. Kamu tahu apa bedanya emas dengan batu? Dinda diam, mendengarkan. Batu dibentuk oleh tekanan, tapi emas dibentuk oleh panas yang sangat tinggi. Hanya yang kuat yang bisa jadi emas. Dinda menunduk, terharu. Makasih, Pak. Pak Kiai menepuk pundaknya. Jangan takut kehilangan orang, Nak. Takutlah kehilangan hatimu saat kau dipenuhi dendam. Sebab saat itu, kau benar-benar kehilangan segalanya. Malam itu, Dinda pulang ke panti dengan hati yang lebih lapang. Ia duduk di kamar kecilnya yang hanya berisi satu kasur, lemari kayu, dan rak buku. Ia membuka kembali buku harian lamanya. Di halaman terakhir, ia menulis, "Hari ini, aku benar-benar pulang. Bukan ke rumah, tapi ke dalam diriku sendiri. Di mana aku tak lagi mengemis diterima, tapi bersyukur karena ditolak dengan cara yang menyelamatkanku."
1 bulan telah berlalu sejak peristiwa itu. Di rumah megah milik keluarga Ibu Ratna, suasana kembali sibuk. Mereka tengah mempersiapkan acara tahunan yang selalu diadakan menjelang akhir tahun. Perjamuan amal keluarga besar dan relasi bisnis toko emas Ratna. Acara itu bukan acara biasa. Diundanglah tokoh-tokoh pengusaha, pemilik swalayan, notaris, pejabat daerah, bahkan rektor kampus ternama. Semua hadir mengenakan busana terbaik mereka. Ibu Ratna pun sudah menyiapkan baju kebaya khas rancangan perancang ibu kota. Ia ingin malam itu menjadi bukti bahwa keluarga mereka masih terpandang, masih disegani, dan tidak terpengaruh oleh isu-isu viral di media sosial. Semua harus sempurna. Tidak boleh ada kesalahan. Kalian dengar? Ucap Ibu Ratna kepada panitia rumah tangga dengan suara tinggi. Lila berdiri di dekat tangga, mendengar ibunya bicara dengan nada komando seperti biasa. Tapi hatinya hampa. Wajahnya cantik dalam balutan kebaya ungu tua. Namun tidak ada senyum di sana. Rio datang menghampirinya, mengenakan jas hitam elegan. Lila, kamu gak harus ikut acara ini kalau belum siap, ucapnya. Aku ikut. Tapi bukan untuk tampil, cuma mau melihat, jawab Lila pelan. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Tamu-tamu mulai berdatangan. Deretan mobil mewah kembali menghiasi halaman rumah keluarga itu. Lampu tenda menyala terang, dan orkes akustik mengalunkan musik lembut. Acara dimulai dengan sambutan dari Ibu Ratna yang penuh percaya diri. Hadirin yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kita berkumpul untuk berbagi, untuk mempererat silaturahmi, dan tentu, untuk saling mendukung sesama pengusaha dalam kebaikan. Tepuk tangan pun menggema. Namun belum 5 menit setelah itu, terdengar suara langkah kaki dari luar tenda. Seorang pria masuk, tidak diundang, tidak bersama siapa-siapa, dan tidak didampingi. Tapi penampilannya membuat semua orang yang hadir diam. Ia mengenakan jas hitam matte, dasi satin abu gelap, dan sepatu kulit yang mengilap. Rambutnya rapi, dan langkahnya mantap. Tapi bukan itu yang membuat semua orang menoleh. Melainkan wajahnya. Wajah yang pernah viral. Wajah yang pernah diludahi oleh orang-orang di tempat ini. Wajah Dinda. Ibu Ratna mendadak kehilangan kata. Wajahnya menegang. Lila berdiri dari kursinya. Rio langsung menoleh. Semua tamu mulai berbisik-bisik. Sebagian mengenalnya. Sebagian lainnya baru menyadari. Inilah pria yang dulu datang dalam keadaan lusuh ke pesta pernikahan dan disuruh mencium kaki mempelai. Namun malam ini, ia hadir sebagai pria berkelas, dengan aura pemimpin, dan, entah kenapa, tanpa niat untuk menyombongkan diri. Ibu Ratna berdiri. Maaf, Anda siapa? Acara ini undangan terbatas. Dinda tidak langsung menjawab. Ia berdiri di depan mikrofon, tersenyum pada semua tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, jawab sebagian hadirin, meski masih bingung. Saya diundang oleh Pak Bambang dari Dinas Koperasi, ucap Dinda sambil menoleh ke belakang. Pak Bambang mengangguk gugup, lalu berdiri. Iya, benar. Saya undang beliau. Karena beliau baru saja menyumbang 1 miliar untuk program pengembangan usaha mikro tahun ini. Semua orang mendadak diam. Ibu Ratna hampir tak bisa berdiri tegak. Lila menunduk. Rio menghela napas panjang. Dinda melanjutkan. Saya datang bukan untuk membuka aib, bukan untuk membalas. Saya hanya ingin membuktikan bahwa kehormatan itu tidak bisa dibeli. Dan tidak bisa diambil hanya karena baju saya kotor waktu itu. Beberapa tamu mulai memberi tepuk tangan pelan. Seorang ibu-ibu di barisan depan bahkan terlihat mengusap air matanya. Dinda melangkah turun dari podium. Ia menghampiri meja tempat Lila dan Rio duduk. Tanpa menyentuh apapun, ia berdiri di depan mereka. Lila, aku datang bukan untuk mengganggu hidupmu. Tapi ada satu hal yang dulu tidak sempat aku ucapkan. Lila menatapnya. Matanya merah. Apa itu? Dinda menarik napas dalam. Terima kasih. Karena pernah mencintaiku di masa paling sulitku. Tanpa itu, aku mungkin tidak sekuat ini. Lila menunduk,
menahan isak. Rio berdiri. Dinda. Dinda menatapnya. Terima kasih juga. Sudah menjaga wanita yang pernah kuimpikan. Sekarang, aku sudah merelakannya. Lalu ia berbalik. Namun sebelum ia pergi, seorang pria tua berdiri dari meja terdepan. Ia mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Wajahnya teduh. Ia mengangkat tangan. Anak muda, sebelum kamu pergi, bolehkah saya bicara? Semua mata menoleh. Dinda mengangguk. Silakan, Pak. Pria tua itu tersenyum. Saya mengenal ayahmu dulu. Dia sopir angkot yang sering antar barang ke pesantren kami. Waktu dia wafat, dia titip pesan pada saya lewat surat. Saya baru tahu siapa kamu beberapa minggu lalu dari media. Dan surat itu belum pernah aku serahkan. Ia mengeluarkan secari kertas dari dompet lusuhnya, lalu menyerahkannya pada Dinda. Dinda gemetar saat menerimanya. Tangannya membuka kertas itu perlahan. Tulisan tangan sang ayah yang dulu ia kira hilang kini ada di hadapannya. Nak, kalau kamu suatu hari merasa sendirian, ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Jadilah orang yang kuat bukan agar disegani, tapi agar bisa melindungi. Jangan benci orang yang menyakitimu, karena mereka adalah jalan Allah untuk membuatmu lebih dewasa. Air mata Dinda jatuh. Ia memeluk kertas itu seperti memeluk masa kecilnya sendiri. Para tamu terdiam. Tidak ada suara. Hanya suara helaan napas. Tidak ada tepuk tangan. Tapi semua tahu bahwa malam itu, tamu tak diundang telah mengubah seluruh makna perjamuan. Ia pun keluar dari ruangan itu tanpa pamit, karena ia tahu malam itu bukan panggung untuk dirinya. Ia hanya lewat, membawa pesan yang dalam. Langit pagi itu cerah. Mentari menembus jendela kaca panti asuhan Rumah Harapan Yatim, menciptakan semburat cahaya hangat di lantai keramik yang baru saja dipel. Dinda duduk di ruang kerja kecilnya di panti. Meja kayu tua di hadapannya penuh dengan dokumen donasi, proposal renovasi, serta surat-surat dari anak-anak panti yang ingin masuk sekolah menengah kejuruan. Wajahnya tenang. Tak ada kemewahan di ruangan itu. Hanya semangat yang terus menyala. Seorang anak kecil mengetuk pintu. Kak Dinda, boleh masuk? Dinda tersenyum. Masuk, Zahra. Gadis kecil itu masuk sambil membawa secari kertas gambar. Ia menyerahkannya sambil tersipu malu. Aku gambar Kak Dinda dan Mas Ilham sedang bagi-bagi makanan buat orang di pinggir jalan. Dinda mengambil gambar itu dan menatapnya lama. Di gambar itu, ia digambarkan memakai baju putih bersih, sedang mengulurkan nasi bungkus kepada pria tua yang duduk dimpran. Ilham di sampingnya tersenyum sambil membawa kardus berisi minuman. Ini bagus sekali, Zahra. Makasih ya. Zahra tersenyum bangga. Kakak hebat. Dinda memeluknya, lalu mengangguk kecil. Bukan aku yang hebat, Zahra, tapi kalian yang jadi alasan kakak terus bertahan. Setelah Zahra keluar, Pak Anwar masuk sambil membawa map coklat. Ia duduk perlahan. Mas Dinda, ada surat dari Kementerian Sosial. Mereka undang Mas jadi pembicara di konferensi nasional tentang pemberdayaan anak jalanan. Dinda menghela napas pelan. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Pak Anwar tertawa kecil. Justru karena Mas bukan siapa-siapa, makanya mereka ingin dengar. Karena suara yang tidak diangkat kamera justru yang paling jujur. Dinda terdiam. Di balik tenangnya hari itu, ada ribuan ingatan yang kembali berputar di kepalanya. Tentang malam ia kelaparan dan tidur di stasiun. Tentang waktu ia pernah dijamret saat membawa hasil kerja seharian. Tentang saat-saat ia menangis dalam doa di lantai masjid, meminta pada Allah agar diberi satu saja alasan untuk terus hidup. Namun semua luka itu kini berubah menjadi jalan. Jalan yang menuntunnya ke tempat yang tak pernah ia rencanakan. Sebuah rumah kecil dengan banyak tawa anak-anak yatim, di mana ia bisa menjadi pelindung, menjadi pendengar, dan menjadi cahaya kecil bagi yang kehilangan. Sementara itu, di rumah keluarga Lila, pagi tak lagi seindah biasanya. Lila duduk di meja makan sendirian, mengenakan baju rumahan, rambutnya diikat sederhana.
Ia menatap sarapan yang tak disentuh. Ibu Ratna masuk sambil membawa teh hangat. "Kamu nggak ke butik hari ini?" tanyanya. Lila menggeleng. "Aku berhenti, Bu." "Kenapa?" Lila menoleh. "Aku mau jadi relawan di panti." Ibu Ratna terdiam. "Panti?" "Iya, di panti Kak Dinda." Wajah Ibu Ratna berubah. Matanya memerah, tapi bukan karena marah. Ia tahu, keangkuhannya telah menghancurkan sesuatu yang sangat mulia. Dan penyesalan itu kini hadir dalam bentuk tekad dari anak perempuannya. "Apa? Kamu yakin?" tanya sang ibu pelan. Lila mengangguk mantap. "Aku sudah terlalu lama hidup di dunia yang salah, Bu. Aku pengin kembali ke tempat yang bisa membuatku lebih manusia." Ibu Ratna menunduk. Ia mengambil nafas panjang. "Kamu tahu, dulu waktu kamu masih kecil, kamu pernah bilang mau buka rumah untuk anak-anak jalanan. Tapi aku larang. Kataku, itu nggak menghasilkan uang. Tapi, ternyata itu justru hal yang paling berharga." Lila tersenyum pahit. "Kita semua pernah salah, Bu." 3 hari kemudian, Lila datang ke panti. Ia tidak memberitahu siapapun, hanya membawa satu koper kecil dan satu tas ransel. Ketika sampai di halaman, ia melihat Dinda sedang duduk di bawah pohon mangga bersama anak-anak. Mereka tengah menggambar di atas kertas panjang yang dibentangkan di lantai. Langkah Lila sempat ragu, tapi ia tetap berjalan. Anak-anak melihatnya lebih dulu dan langsung berbisik-bisik. "Kak, itu yang waktu itu. Yang di video." Dinda mendongak. Pandangannya dan pandangan Lila bertemu. Tidak ada amarah. Tidak ada dendam. Hanya sunyi, yang penuh makna. "Aku datang bukan untuk minta apa-apa, Din," kata Lila, suaranya pelan. "Aku cuma ingin membersihkan diriku dari hidup yang terlalu banyak pura-pura. Boleh aku bantu-bantu di sini?" Dinda menatapnya lama. Ia menoleh pada anak-anak, lalu tersenyum. "Kakak baru ya?" tanya Zahra polos. Lila mengangguk. "Iya, kakak baru belajar jadi manusia." Zahra tertawa, lalu menarik tangan Lila. "Ayo, Kak, kita warnai langitnya biar nggak mendung." Lila duduk bersama mereka. Di samping Dinda, tak ada lagi masa lalu. Yang ada hanya hari ini, dan keinginan untuk menjadi baik, dari tempat yang paling sederhana. Dinda pun tersenyum. Ia tahu, perjalanan hidup tidak selalu lurus. Ada yang harus jatuh dulu. Ada yang harus dihina dulu. Ada yang harus kehilangan segalanya, agar bisa menemukan kembali apa arti hidup yang sebenarnya. Dan semua itu adalah takdir dari Allah.